Kega Warrior, let's go! Halo adik-adik, ketemu lagi dalam K-Quiz Kega. Wow, dan minggu ini kita ada di K-Quiz pelajaran ke-7 dari kitab Yohanes. Oke, nah adik-adik, siapa yang tadi pagi ibadah Kega? Oke, kakak lihat. Wah, luar biasa ya, semua pada setia untuk beribadah di gereja anak Kega. Kalau begitu, tentunya adik-adik tahu dong, ingat cerita yang tadi pagi kakak pembina ceritakan di kelas Kega. Ya, benar sekali. Judulnya tadi pagi yang disampaikan oleh kakak pembina bercerita tentang Yesus adalah gembala yang baik. Diambil dalam kitab Yohanes pasal ke-10 ayat 1 sampai 15. Sebelum kakak kasih pertanyaan K-Quiz kita, kakak mau review sedikit ya tentang firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh kakak pembina di kelas. Oke ya, simak ya. Nah adik-adik, pada zaman dulu, pada zamannya Yesus, menjadi seorang pengembala domba adalah pekerjaan yang penting. Kenapa penting ya? Karena domba pada waktu itu adalah sumber makanan bagi masyarakat di zaman itu. Dagingnya, susunya sangat berguna. Kemudian bukan juga sebagai sumber makanan, tetapi juga sebagai sumber penghasilan. Dagingnya bisa dijual, ya kan, susunya, tanduknya, dan bulunya itu semua bisa dihasilkan untuk menjadi pendapatan pada masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang gembala yang baik supaya orang Israel mengerti maksud dan tujuan Tuhan Yesus. Nah, kalau ada gembala yang baik, tentunya ada juga gembala yang tidak baik. Nah, di cerita firman Tuhan pagi tadi, kakak pembina cerita tentang apa sih gembala yang baik itu? Bagaimana sih contohnya atau ciri-cirinya? Nah, kita mau dengar baik-baik ya, singkat aja. Gembala yang baik itu apa? Satu, gembala yang baik itu dia pasti menjaga domba-dombanya. Adik-adik, pada waktu itu ya, domba-domba tinggal di kandang yang atapnya terbuka. Ya, jadi sebagai gembala yang baik, pastilah seorang gembala dia menjaga dombanya. Dia tidur di depan pintu dari kandang tersebut. Dia nggak tidur memilih di ruangan yang enak, ber-AC, ya kan, nyaman. Tidak. Dia pasti sebagai gembala yang baik, dia menjaga. Dia tidur dekat kandang. Supaya apa? Supaya nggak ada pencuri yang datang dan mengambil domba-domba tersebut. Kemudian yang kedua, apa sih ciri dari gembala yang baik? Nah, gembala yang baik, dia setiap pagi ya kan diikuti oleh domba-dombanya untuk pergi ke padang rumput mencari makanan, dan domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Kemana gembalanya pergi, dombanya pasti ikut karena dia tahu suara dari gembalanya. Artinya ada hubungan. Gembalanya mengenal satu demi satu siapa dombanya. Yang ketiga, kemudian apalagi ciri dari gembala yang baik? Yaitu gembala yang baik, dia pasti memberi makan domba-dombanya. Dia mencari padang rumput untuk supaya domba-dombanya bisa makan setiap harinya. Nah, yang terakhir, sebagai gembala yang baik dia pasti melindungi domba-dombanya. Ketika di padang gurun ada hewan buas, pastinya gembala akan membela, dan kalau perlu dia memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk melindungi domba-domba dari serangan binatang buas, singa, beruang, dan sebagainya. Nah adik-adik, itulah ciri-ciri dari gembala yang baik. Nah adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik juga. Dia juga gembala atas hidup kita. Dia bukan cuma menjaga kita, tetapi dia juga mengenal satu demi satu siapa nama kita. Dia mengenal kita seperti apa dalamnya kita, karena dia yang menciptakan kita. Kemudian Tuhan Yesus juga yang memelihara hidup kita. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Dan yang tentunya sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus sudah memberi nyawanya untuk setiap kita supaya kita beroleh keselamatan. Amin. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus kita memang gembala yang baik. Dia luar biasa. Dia gembala kita yang menjaga kita, melindungi kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Oke, nah itu sedikit reviewnya ya. Dan sekarang pertanyaan K-Quiz kita. Siap? Nah, kakak akan kasih pertanyaan. Sebutkan ya 4 ciri dari gembala yang baik. Tadi kakak udah sampaikan tuh ya kan, 4 ciri dari gembala yang baik. Oke, gampang ya, mudah ya adik-adik atau papa mama.
tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan kelasnya. Entah dari Bethlehem, Yerusalem, Efrata, atau Nazaret. Oke? Jawaban paling lama ditunggu hari Selasa pukul 12 malam. Oke? Adik-adik, ya jangan lupa ya untuk terus ikuti K-Quiz kita. Dan jangan lupa tentu yang paling penting terus dalam pemuritan di Gereja Anak Kega, setia beribadah. Oke? Kita jumpa dalam K-Quiz berikutnya. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kega Warrior, let's go. Dadah. See you next week.